Sekarang mari kita lihat apa saja yang bisa membuat semua itu terjadi. Ada banyak teknologi yang biasa dipergunakan oleh manusia untuk berkarya dalam bidang seni. Yang pertama tentu saja adanya perangkat lunak seni digital. Kita tahu aplikasi semacam Photoshop, Illustrator ya, itu menjadi aplikasi wajib yang dipakai anak-anak zaman sekarang untuk mengedit video, menciptakan animasi, mengubah gambar dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak seperti aplikasi Blender dan Maya misalnya banyak sekali dipakai oleh anak-anak sekarang atau seniman sekarang untuk melakukan atau menciptakan karya-karya seni 3 dimensi dan berbau animasi. Yang kedua juga media sosial dan platform berbagi atau sharing platform seperti Instagram, TikTok, YouTube juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan seniman zaman modern. Platform media sosial itu memungkinkan seniman, kreator budaya untuk membagikan karya mereka dalam waktu singkat ke seluruh belahan dunia dengan mudah, murah. Etsy dan platform e-commerce misalnya juga memungkinkan para seniman itu untuk menjual karya mereka langsung kepada konsumen tanpa perantara. Ini adalah platform media sosial yang bisa mempertemukan antara seniman dengan penikmat karya seni. Yang ketiga adalah konsep virtual dan augmented reality. Kedua teknologi ini saling berkait satu dengannya, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman seni yang imersif dan interaktif antara pembuat seni, pencipta karya seni, hasil dari karya itu sendiri dan penikmatnya. Contohnya adalah pengunjung museum dapat menggunakan augmented reality untuk melihat situasi secara lebih mendalam. Misalnya kita melihat sebuah lukisan, isinya adalah orang yang sedang berperang. Ketika kita melihat lukisan itu dari handphone kita, atau dari tablet kita, atau dari device tertentu, maka kita bisa melihat lukisan itu tiba-tiba hidup. Orang yang berperang bisa bergerak, bahkan menimbulkan suara yang memberikan efek imersif. Kemudian juga virtual reality. Dengan menggunakan headset yang ditaruh di mata kita. Itu tiba-tiba kita bisa merasa berada di dunia lain yang berbeda dengan dunia fisik tempat kita berpijak. Kita bisa kembali ke zaman purbakala melihat dinosaurus ada di sekitar kita. Atau kita bisa tiba-tiba berada di salah satu planet yang mengitari bumi dan melihat kondisi alam di sekitarnya. Ini benar-benar merupakan suatu pengalaman yang tak akan terlupakan. Dalam konteks seni, misalnya sekarang sedang dibuat film berbasis VR, di mana kita yang menggunakan virtual reality bisa seolah-olah menjadi aktor atau aktris di dalam film tersebut. Dengan demikian maka setiap orang akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda ketika berinteraksi dengan karya seni yang ada. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah artificial intelligence dan machine learning. Artificial intelligence itu yang biasa dikenal misalnya dengan konsep generative art. Itu mampu menciptakan komputer yang dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan manusia menghasilkan karya-karya seni baru. Kita lihat bagaimana aplikasi belakangan ini bisa membuat gambar, membuat video, membuat film, ya, berdasarkan pesanan atau keinginan dari manusia yang ada, tanpa melibatkan manusia dalam pembuatannya. Kenapa?
Karena perilaku manusia, langkah-langkah manusia, kebiasaan manusia, kreativitas manusia dalam menghasilkan seni itu sudah berhasil dicari polanya dan dibuat program generatifnya. Oleh karena itulah maka belakangan ini marak sekali aplikasi handphone, aplikasi notebook atau komputer yang menawarkan jasa, layanan, services terkait dengan pembuatan karya-karya seni berbasis artificial intelligence dan machine learning. Di samping itu, ada juga aplikasi yang masuk dalam kelompok streaming dan platform digital. Platform seperti yang kita kenal Spotify, Netflix, dan Hulu misalnya, telah berhasil mengubah cara kita mengkonsumsi musik, film, dan budaya pop. Kenapa? Karena melalui aplikasi ini, maka karya seni kita bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang di dunia tanpa harus takut antara batasan waktu dan ruang yang selama ini kerap membatasi. Bahkan para penikmat seni dapat memilih sendiri karya-karya seni yang menjadi pilihan atau favoritnya. Teknologi lain yang tidak kalah pentingnya, terutama bagi mereka yang berada dalam dunia membuat karya seni berbasis artefak 3 dimensi seperti pematung, pemahat, dan lain sebagainya, diperkenalkan printer 3 dimensi. Di mana teknologi ini biasa dipakai tidak hanya untuk menciptakan karya seni baru, tapi juga dapat digunakan dalam konteks pelestarian dan restorasi artefak budaya dan karya seni yang selama ini sudah hilang dan rusak. Nah, kita bisa membuat misalnya atau menghadirkan kembali misalnya tulang-tulang binatang purba yang sudah tidak kita lihat lagi dengan menggunakan printer 3 dimensi. Kita bisa membuat patung ya yang belum pernah ada sebelumnya dengan menggunakan printer 3 dimensi. Di sini seniman biasanya melakukan desain melalui aplikasi yang ada atau memberikan perintah kepada aplikasi artificial intelligence untuk membuat karya tersebut. Karya tersebut akan menjadi fisik ketika di-print secara 3 dimensi oleh printer ini. Isinya bisa berupa filamen ya, atau bisa juga berupa lilin atau cairan-cairan padat lainnya. Bahkan di beberapa negara printer 3 dimensi ini sudah mencapai terobosan. Misalnya ada yang mengisi tintanya dengan adonan kue sehingga bisa dihasilkan kue-kue yang sehari ini kita makan sehari-hari atau yang biasa kita temukan di bakery shop. Bahkan ada yang sudah mencampur atau mengisi tintanya dengan cairan coklat. Sehingga kita bisa mendesain coklat yang sesuai dengan keinginan kita dan di-print oleh printer yang bersangkutan. Nah, dalam dunia pendidikan keluar juga aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai oleh mereka yang ingin mendalami, mengasah kompetensi maupun keterampilannya di bidang seni dan budaya. Situs seperti Coursera, Khan Academy, EDX, Future Learns itu menyediakan akses ke pendidikan dan pelatihan seni dan studi budaya yang tidak terbatas. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mengambil mata kuliah, mata pelajaran, micro-credential courses dari seluruh institusi-institusi yang hebat-hebat dan terkemuka di dunia. Dengan kata lain, akses terhadap pendidikan seni dan budaya bermutu terbuka bagi semua orang di dunia tanpa terkecuali. Dan belakangan ini kita kenal bagaimana karya seni berbasis digital ternyata memiliki pasarnya tersendiri. Kita mengenal istilah NFT, non-fungible tokens, yang merupakan karya seni berbasis digital
yang bisa dilelang, dijual belikan, dimiliki oleh penikmat seni digital. Dan harganya luar biasa, mampu bersaing dan mengalahkan hasil karya seni berbasis fisik. Teknologi blockchain merupakan teknologi yang berada di belakang konsep NFT ini sehingga karya seni dapat tetap bersifat eksklusif bagi pemiliknya tanpa harus takut karya tersebut dikopi, digandakan, atau dipalsukan. Saudara-saudara sekalian, dari semua contoh yang diberikan kita melihat adanya integrasi antara seni dan teknologi. Sifat seni dan teknologi hubungannya sudah merupakan interdisipliner atau ilmu yang lintas berbagai disiplin. Kita tidak mungkin berbicara seni modern berbasis digital kalau tidak berusaha mengawinkan ilmu seni, ilmu budaya, ilmu desain visual, ilmu matematik, ilmu informatika, ya, dan lain sebagainya. Dan kita lihat bagaimana dengan adanya digital, pembuatan atau pengembangan seni menjadi sangat-sangat terbuka luas. Semua orang bisa berinovasi, bisa bereksperimen dengan biaya yang relatif terjangkau dan sangat murah dengan hasil yang cepat. Setiap manusia bisa mengekspresikan dan mengkomunikasikan hasil karya integrasi seni dan teknologi kepada semua orang. Dan ini bisa terus berkembang, berkelanjutan dari satu generasi ke generasi yang lain karena seni berbasis digital itu terekam secara otomatis dan tidak akan hilang dimakan waktu. Tidak perlu takut terjadi hal-hal yang biasa mengganggu seni-seni atau karya seni berbentuk fisik. Seperti misalnya usia dari seni itu sendiri, peperangan di dalam negara yang bisa merusak artefak seni, atau mungkin juga cuaca ekstrim yang bisa membuat karya-karya fisik menjadi rusak. Belum lagi kita bicara mengenai bencana alam, gangguan dari berbagai faktor yang ada setiap hari baik manusia maupun makhluk hidup lainnya dan lain sebagainya. Dan aksesibilitas terhadap seni berbasis digital itu sangat tinggi karena semua orang sejauh dia memiliki akses terhadap teknologi, internet paling tidak mereka bisa berpartisipasi dalam aktivitas seni dan budaya. Pemeliharaan dan pelestariannya juga menjadi lebih murah karena semua berbasis digital. Dan ini yang paling penting, antara manusia yang berada di dalam daerah atau negara atau lokasi yang berbeda, mereka bisa berkolaborasi tanpa harus bertemu secara fisik. Tentu saja ini akan melahirkan berbagai karya seni yang inovatif dan kreatif. Di samping itu orang juga akan lebih kritis dan reflektif terhadap hasil seni. Karena apa? Karena cara menilai karya seni pun akan mengalami perubahan. Belum tentu hasil karya seni yang dihargai di satu tempat akan mendapatkan nilai penghargaan yang sama di tempat lain. Paling tidak dengan karya berbasis digital, kreativitas dan imajinasi bisa semakin melebar. The sky is the limit. Your imagination is everything. Kita bisa menghasilkan apapun sejauh kita mampu berimajinasi. Dan dari sini diharapkan seni dan budaya menjadi bagian dari proses pembelajaran manusia yang berkelanjutan.